Halo semuanya, kenalin aku Melpus, mahasiswa S3 di umur 24 tahun. Dan sekarang aku sebagai awardi dari beasiswa Fast Track S2 S3 di Unpad. Ini adalah video pertama aku di YouTube. Jadi hari ini aku tuh pengen banget sharing ke kalian tentang gimana sih perjalanan Kak Melpus dari S1 kali ya, terus berjuang hingga akhirnya bisa lulus di Fast Track S2 S3 ini. Dan juga yang paling penting adalah di video ini, di part 1, aku pengen kasih tahu ke kalian bahwa apa aja sih yang udah aku lewatin sampai di titik ini, dan makna-makna kehidupan apa yang udah aku pelajarin dan aku terima. Mungkin beberapa orang dari kalian yang nonton video ini pernah ngalamin hal-hal yang sama kayak aku. Kayak misalnya kita gagal, terus kita gak bisa dapet apa yang kita mau. Atau yang lebih parah lagi adalah kita berhenti memperjuangkan mimpi kita dan juga cita-cita kita. Makanya di video kali ini, jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe ya teman-teman. Juga di share karena bisa aja video ini tuh bermanfaat untuk orang lain. Aku mau daftar S1, aku juga banyak banget nerima kegagalan gitu ya. Kayak aku nggak bisa jadi dokter karena aku nggak lulus S1 kedokteran. Akhirnya aku tetap menjalani kehidupan aku sebagai mahasiswa biologi. Dan pada saat itu memang banyak banget gejolak-gejolak di hati aku karena ngerasa kayak ya aku bisa, tapi kok aku nggak lulus gitu. Kenapa aku udah berusaha, aku udah belajar, tapi kok tetap nggak bisa, nggak dapet apa yang aku mau. Tapi pada saat itu aku inget banget waktu pengumuman SBMPTN ya setiap hari aku nangis, aku nggak bisa makan, terus aku juga kayak banyak banget pikiran-pikiran buruk karena aku ngeliat teman-teman aku pada lulus nih, kok aku belum dapet univ gitu, dapet kampus. Satu hal yang kita harus ketahui adalah kita tuh sebagai manusia ya nggak apa-apa kalau kita sedih. Sebagai manusia juga kita nggak apa-apa nangis. Dan sebagai manusia juga kita memang kadang kita tuh ngerasa kecewa sama diri sendiri. Dan itu tuh normal sebagai manusia. Kenapa Kak Melpus bilang normal? Karena semua orang pasti pernah ngerasain hal itu. Semua orang pasti pernah gagal. Semua orang pasti pernah kecewa sama dirinya sendiri. Semua orang pasti pernah sedih, pasti pernah nangis. Dan semua orang pasti pernah bangkit dari hal tersebut. Aku tuh pengen liatin sama kalian bahwa aku juga pernah ada di posisi serendah itu, tapi aku juga pernah ada di posisi setinggi ini, dimana aku udah bisa nerima semua hal yang aku rasa hal tersebut tuh buruk, tapi ternyata makna atau pelajarannya itu bagus banget buat aku. Kita balik lagi ke cerita ya teman-teman. Aku ngerasa kok aku aja yang gagal gitu, kenapa nggak orang lain juga yang gagal? Ya memang ternyata makna kehidupan yang dikasih ke orang itu beda-beda. Mungkin hari ini kita dikasih kegagalan buat bikin diri kita itu bisa tumbuh dan bisa bangkit lagi nih kalau di masa depan kita bakal menemui kegagalan lagi. Atau misalnya ada orang yang udah diberi keberhasilan duluan, gak kayak kita yang gagal, oh mungkin itu adalah hasil dari jerih payah dia yang selama ini udah belajar, udah begadang gitu, udah ngerjain soal-soal. Dan aku juga ngerasa ya teman-teman, pada saat kita sedih, kita tuh bener-bener gak bisa nerima tipe motivasi apapun. Kayak kita tuh bakal bener-bener denial, kita tuh bakal bener-bener gak tahu mau nerima saran apa. Karena memang pada saat sedih dan pada saat kita ngerasa kecewa sama diri sendiri tuh, itu bener-bener nyata. Bener-bener gak bisa nerima apa-apa lagi. Tapi satu hal yang waktu itu bikin aku bangkit adalah aku memikirkan tentang kalau misalnya aku sedih terus, kalau misalnya aku diem terus kayak gini, kalau misalnya aku masih stuck juga di jalan ini, ya gak bakal ada yang berubah. Aku bakal terus sedih, aku bakal terus nangis, aku bakal terus kecewa tanpa adanya suatu perubahan. Aku bertekad untuk menjadi mahasiswa yang paling baik, mahasiswa yang paling bagus, mahasiswa yang benar-benar belajar serius. Benar terjadi teman-teman. Akhirnya aku bisa dapat nilai IPK yang bagus. Aku juga kuat banget di akademik. Banyak ikut lomba. Aku juga ikut lomba yang beragam ya, kayak aku ikut debat bahasa Inggris, lomba penelitian, lomba paper research, lomba yang memang menurut aku tuh dulu nggak bisa. Tapi aku explore dan aku kaji lagi tentang potensi aku tuh di mana sih pada saat di S1.
Jadi maknanya apa teman-teman? Dari semua kegagalan yang aku dapetin tadi, ternyata itu pupuk buat aku bisa tumbuh dan berkembang menjadi suatu, ibaratnya menjadi pohon yang berbuah banyak dan bagus banget. Jadi kalau misalnya kalian pada saat ini merasa kecewa, merasa sedih, merasa gagal, ingat ya teman-teman, cari cara bangkit. Cari cara bangkit sendiri-sendiri, karena memang setiap orang itu cara bangkit dan juga durasi waktu bangkitnya tuh berbeda-beda. Terus Kak Mel, apa tuh motivasi bangkitnya? Utama dan yang pertama pasti orang tua. Aku kayaknya nggak bakal bisa bangkit dan berdiri di depan kalian kayak sekarang dan memberikan motivasi dari kegagalan-kegagalan kemarin kalau misalnya aku nggak menempatkan orang tua sebagai motivasi utama. Di beberapa orang memang lahir dari keluarga yang cukup, teman-teman. Lahir dari keluarga yang finansialnya stabil, lahir dari keluarga yang mungkin untuk jalan ke sekolah mudah banget. Tapi aku memang lahir dari keluarga yang sederhana dan juga aku saudaranya banyak ya, dimana aku 6 bersaudara gitu. Ada punya saudara juga yang juga mau sekolah gitu, mau menggapai mimpi dan cita-cita mereka juga. Orang tua aku bahwa mereka benar-benar menanamkan tentang struggling atau tentang berusaha. Jadi kalau misalnya kamu mau S2 atau mau sekolah lagi, ya kejar beasiswa. Aku juga emang gak punya apa-apa dan orang tua aku keduanya juga bukan lulusan sarjana. Tapi hal tersebut itu gak pernah banget jadi penghalang bagi aku untuk berhenti menggapai mimpi aku. Lulus di S1 dengan predikat cum laude dan juga lulusan tercepat. Pikiran aku adalah, oh kayaknya mudah nih lulus S2. Karena ya aku ngerasa aku udah punya modal yang kuat. Aku punya academic oriented yang bagus, aku juga punya karakteristik leadership dan semua hal yang aku pikir cukup untuk aku bisa lulus beasiswa. Tapi kenyataannya salah. Berkali-kali aku gagal lulus beasiswa S2 di luar negeri. Harus berusaha lebih baik lagi hingga akhirnya aku bisa dapat beasiswa fast track S2 S3 ini. Kurangnya restu dari orang tua. Jadi dulu emang orang tua aku nggak pernah ngizinin aku buat bisa ke luar negeri. Nggak apa-apa merantau tapi tetap di Indonesia gitu. Tapi ya namanya juga anak remaja ya teman-teman. Kalau aku belajar dan lulus, pasti tetaplah orang tua aku ngizinin gitu. Jadi pada akhirnya apa teman-teman? Restu orang tua adalah yang paling utama. Jadi kalau misalnya kalian belum dapet restu, coba dikomunikasikan lagi, dijelasin lagi sama orang tuanya. Tapi kalau emang orang tua kita nggak ngizinin, ya kita ikutin apa kata mereka ya teman-teman. Nah, persiapan. Waktu itu aku benar-benar persiapan yang sangat-sangat mepet dan singkat-singkat ya teman-teman. Dulu aku tes IELTS. Tes yang pertama kali, jadi aku belum pernah tes IELTS, aku nggak les, dan aku benar-benar belajar mandiri, belajar sendiri lewat YouTube, website, buku, ataupun file-file yang nanti aku bakal kirimin ke kalian. Hal yang kita siapkan dengan waktu yang singkat, itu tuh belum tentu hasilnya bagus. S1, masih di semester 3, semester 5, semester 7, mulailah belajar persiapan bahasa Inggrisnya dulu, belajar juga TPA, belajar juga tentang beasiswa yang pengen kalian tuju. Jadi itu tuh bener-bener preparation dimulai sedini mungkin ya teman-teman. Aku coba daftar fast track S2 S3 Unpad, akhirnya aku lulus. 7 kegagalan ini akhirnya aku mendapatkan satu keberhasilan yang luar biasa, lebih dari hal yang aku minta. Berdasarkan pengalaman aku ya teman-teman. Jadi aku tuh dulu nggak spesifik banget doanya. Berdoalah yang sangat-sangat spesifik. Misalnya kalian mau apply beasiswa ini, sebutin beasiswanya apa, jurusannya apa, cita-cita kalian apa. Akhirnya dari apa yang aku pelajari sekarang, berdoalah yang spesifik ya teman-teman. Kak Mel, tahu informasi beasiswa fast track S2 S3 ini dari mana sih? Itu aku nyari sendiri teman-teman. Aku searching di Google sendiri, aku buka website Unpad sendiri. Kalau misalnya kalian lihat video ini ya kalian mulai tertarik untuk belajar fast track atau tertarik mau lihat beasiswa fast track. Tapi pada saat itu aku benar-benar nggak tahu. Aku cuman taunya PMDSU. Kalau PMDSU ya sejenis beasiswa fast track juga sama, cuman dari Dikti Kemendikbud. Dan aku udah tahu beasiswa itu. Cuman aku nggak tahu, oh ternyata ada loh beasiswa yang fast track juga, tapi spesifik di satu univ yaitu Unpad yang namanya beasiswa fast track S2 S3 BUPP. Nanti aku bakal jelasin lebih detail beasiswa ini kalau misalnya kalian mau tahu, tapi please banget komen ya. Bilang mau kalau misalnya kalian mau dibahas tentang beasiswa ini.